Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Belum sarapan kayaknya. Shalom saudara. Hari ini temanya adalah alien. Belum pernah ada ya khotbah temanya alien. Kayak film aja. Bener, alien. Subtema pagi ini manusia agamawi. Nanti subtema ibadah kedua adalah manusia baru. Bapak Ibu saudara sekalian, kata alien di dalam kamus artinya adalah orang asing. Atau bertentangan. Atau berbeda. Orang luar. Makhluk asing. Orang aneh. Itu juga alien juga tuh. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak alien. Ya, jangan-jangan kita alien. Alien itu kesannya gini loh. Aneh, asing, beda, gak normal, gak friendly. Alien itu gak friendly. Friendly itu apa ya? Ramah, tidak ramah. Dan cenderung bahaya. Karena mengancam. Kalau deket dia bahaya kayaknya. Nah, alien. Ya, jadi belum tentu alien itu makhluk aneh, belum tentu. Semua yang aneh itu alien. Iman yang benar mengubah kita menjadi manusia yang berbeda. Kalau enggak, itu bukan iman. Berbeda tentunya. Berbeda dari sebelumnya. Namanya saja bertobat. Bertobat itu dalam teks Ibrani dipakai kata syuf. Syuf. Syuf itu artinya belok. Berbelok arah. Misalnya tadinya jalannya begini, syuf. Belok dia. Gitu. Dulunya jalan ke neraka, syuf, belok. Makanya kalau belok itu ingat aja kata Ibrani syuf. Gitu. Bisa belok. Ya. Gampang ingatnya. Nah, jadi berbeda. Manusia berbeda yang bagaimana? Nah, ini yang mau kita bahas. Coba kita bahas dulu Yohanes 8 ayat 23. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini bukan kiasan loh saudara. Memang Tuhan Yesus berasal dari surga. Bukan kiasan ya. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka. Mereka itu murid-murid Tuhan. Dan orang-orang yang percaya. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Nah ini ada yang mengartikan gini. Tuh ya kan kiasan gitu. Beda konteks. Ini artinya mereka bukan dari dunia. Cara pikirnya bukan dari dunia ini. Kenapa? Itu dijelaskan tuh. Sebab aku telah memberikan firman-Ku. Kalau baca mesti begitu Alkitab ya. Jadi menurut dunia orang Kristen itu dianggap orang aneh. Alien. Di zaman itu kalau orang Kristen itu ditunjuk. Kata Kristen itu menjadi ejekan sebenarnya. Kristen tuh gitu. Itu ejekan, bukannya bangga gitu, bukan. Di masyarakat dikucilkan, Kristen tuh gitu. Masa ngikut manusia biasa yang dijadikan Tuhan gitu. Itu Kristen tuh gitu. Ya. Nah, itu jadi ejekan di zaman mula-mula gereja di awal kekristenan. Ya. Tapi itulah yang benar menurut Tuhan. Jadi alien menurut dunia, tapi menurut Tuhan itu benar. Dalam kasus ini, makanya yang namanya alienation, proses keterasingan. Keterasingan, jadi seseorang itu ketika mengalami perubahan, dia mengalami keterasingan. Alienation atau keterasingan ini adalah suatu perasaan atau keadaan terpisah, terasing, tidak diterima dalam suatu lingkungan atau komunitas. Terasing dia. Ya.
karena dianggap aneh, tidak normal, atau malah menjadi ancaman. Makanya jauh-jauh orang. Nah ini proses keterasingan namanya. Di Alkitab dicatat banyak sekali fenomena keterasingan ini, saudara. Baik keterasingan secara pribadi, personal, secara sosial, dan secara spiritual, religius. Ya, nanti akan jelas. Yang pertama, keterasingan secara pribadi. Ada positif, ada negatif juga. Keterasingan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik contohnya, Paulus ketika belum bertobat, dia populer sekali. Dia berkuasa, dia sangat dihormati. Dia murid Gamaliel, seorang rabi besar. Dia pintar sekali. Dia sempurna dalam hal melakukan Taurat. Dicatat di Alkitab itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gak ada orang yang sempurna melakukan Taurat, mereka gak baca Alkitab berarti. Kalimatnya itu, aku tidak bercacat celah, kata Rasul Paulus. Kalau soal Taurat. Melakukan Taurat dengan sempurna, Rasul Paulus. Ya. Bahkan ia menganiaya orang Kristen. Ia punya banyak pendukung. Tetapi ketika ia menjadi Kristen, ia mengalami keterasingan. Ia dibuang oleh kaumnya. Sampai hari ini, jangan bicara Paulus sama orang Yahudi. Gak suka banget mereka. Kenapa? Ini ngawur nih Paulus nih, menjadikan Yesus Tuhan gitu. Akibatnya Paulus terasing dari keadaannya yang semula. Dia dihormati, sekarang dicaci maki, dianiaya. Rasul Paulus, dia menyendiri, gak punya teman. Itulah keterasingan pribadi. Tapi saya mau bacakan Filipi 3 ayat 7-8. Dicatat tuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ini Rasul Paulus nih ya. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dulu dia banggakan. Aku melakukan Taurat dengan sempurna. Mantap nih, sempurna. Sekarang ku anggap rugi itu. Kenapa? Karena aku mengenal Kristus. Dia mengenal yang baru. Dengan harga yang harus dibayar. Dia dijauhi oleh teman-temannya, pendukungnya mencaci maki, semua meninggalkan dia. Dia sendiri, saudara. Ya. Sekarang dia berkata gini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Rasul Paulus, dulu itu ku anggap berharga. Apa itu? Melakukan Taurat, mulia, dihormati, dan sebagainya. Tapi sekarang ku anggap sampah. Kata Rasul Paulus. Itu pun ya kata sampah itu ya. Itu diperhalus dalam bahasa Indonesia. Dalam teks asli dipakai kata skubalon. Skubalon itu hanya muncul satu kali di seluruh Alkitab. Kata itu. Dan itu dipakai Rasul Paulus. Artinya bukan sampah. Artinya TAI. Iya loh benar itu. Artinya itu. Coba lihat kamus atau leksikon. Artinya TAI. Jadi bukan sampah. Makanya orang Yahudi marah besar sama dia. Menghina kan. Itu kuanggap skubalon. Nanti kalau Bapak Ibu kemana-mana dasar skubalon. Gak boleh loh ya. Belajar bahasa asing bukan untuk mengejek orang lain. Di sini sudah belajar dua kata yang semua orang ingat pasti. Satu skubalon, satunya tohola. Ilustrasinya gini loh saudara. Kalau ada orang yang non-Kristen, lalu jadi Kristen, waduh. Yang tadinya keluarga, dia dimusuhin sama keluarganya, diusir. Bahkan dia bisa dibunuh loh. Dia tiba-tiba terasing, gak punya keluarga. Wah itu keterasingan tuh. Alienation, dia alami itu secara pribadi. Dan itu kejadian itu sudah nyata di mana-mana. Begitu orang memilih Tuhan Yesus, dia dimusuhin keluarganya. Ya. Nah, jadi hal ini adalah mengakibatkan penderitaan batin, penderitaan fisik bahkan. Seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah.
Saya pernah cerita nggak istri saya itu? Kan keluarganya nggak ada yang Kristen dulunya. Ya kan? Dulunya nggak ada yang Kristen satupun. Tapi ketika masih SMP, diajak temannya ke gereja. Berapa kali, senang di gereja. Ketahuan dong sama papa mamanya. Dimarahin habis. Jadi di rumah dimusuhin. Dimarahin sama saudara-saudara juga. Semua. Akhirnya malah diusir dari rumah. Pergilah dari rumah ke Jakarta. Dibawa gembalanya ke seminari Bethel. Karena itulah sekarang ketemu saya. Kalau enggak ketemu saya, saudara. Rugi dia. Tapi saya juga rugi. Sama-sama rugi. Tapi ya, itu betapa beratnya loh. Ini kisah nyata ini. Saya bisa bayangin, aduh masih SMP sendirian di Jakarta. Makanya dia nangis-nangis terus di seminari. Dulu ada yang cerita sama saya soalnya. Nangis-nangis terus. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu kan berubah ya. Makanya kalau kita mengalami suatu alienation, jangan menyerah. Tetap pulang setiap tahun. Tetap baik-baik. Ya kan? Meskipun orang tuanya benci, pendeta, awas ya. Sampai suatu hari ada yang datang melamar. Dia nggak tahu saya pendeta. Main diterima aja. Bukan diwawancara dulu, pekerjaannya apa dan sebagainya. Main terima aja. Rupanya beriman juga. Sama setiap minggu kok dia khotbah di gereja ya. Menantuku itu ya. Nggak taunya pendeta. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Makanya kita nggak boleh jadi alien. Nah, alien yang negatif itu nggak boleh. Ini orang asing nih, nggak boleh. Kita harus jadi berkat. Apapun yang menimpa kita. Bukti daripada iman itu, orang yang mau bayar harga. Perasaan kita itu lupakan aja. Kalau soal iman itu jangan bicara soal perasaan. Perasaanku Pak. Kamu nggak beriman berarti. Kalau kita difitnah, dibully di apapun di dunia ini. Memang begitulah. Iman kita harus diuji. Makanya jangan terpengaruh. Biarin aja, nggak masalah. Nah itu baru iman, itu baru dewasa. Kalau belum begitu, belum dewasa artinya. Ya, seperti Rasul Paulus nih, dia bayar harga. Akhirnya Rasul Paulus malah dipenggal kepalanya. Dan dia bersedia, nggak masalah dipenggal. Hari ini, semua kekristenan landasannya sangat kuat. Para rasul mati untuk menyatakan imannya. Coba kalau dulu ya, murid-murid Tuhan Yesus satu jadi konglomerat, satu jadi ini, sukses semua gitu. Ya, itu mah nggak ada iman. Hari ini gereja ngajarin ngawur semua itu. Kalau ikut Tuhan Yesus kaya raya, gundulmu kaya raya. Kalau ngajar itu yang benar. Lebih baik kau nggak usah jadi pengkhotbah, nggak usah jadi guru kalau nggak bisa ngajar. Sebab Alkitab berkata apa? Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu aja dan kau dibuang ke laut daripada kau menyesatkan domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Kau nggak takut ya? Saya itu takut loh. Meskipun saya sudah sering khotbah ya, saya itu takut loh. Jangan ada yang salah ya Tuhan, sedikit pun. Ya, di luar sana ada yang ngomong doktrin nggak penting. Oh kamu ya, kamu nggak menghormati Tuhan loh. Doktrin itu sangat penting, meleset dikit jauh tujuannya nanti. Ya, ada amin saudara. Kan begitu enaknya. Nah, jadi kadang-kadang di dunia ini memang kita harus membayar harganya, risikonya. Ya, Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ya, bukan karena konyol. Karena aku, ia akan memperolehnya. Luar biasa loh ini. Makanya Tuhan berkata gini, barang siapa mati di dalam Tuhan, ia akan hidup meskipun sudah mati. Gak ada loh kalimat itu di dunia ini. Gak ada selain firman Tuhan. Artinya kita akan dibangkitkan saudara, suatu hari nanti. Makanya kalau kita ikut percaya Tuhan Yesus, itu sangat berisiko.
Sangat berisiko. Karena ada identitas baru di dalam Kristus. Ingat, kita punya identitas baru. Sebagian besar kita identitasnya masih lama. KTP-nya doang yang Kristen. Kalau identitasnya baru, wah itu jadi manusia luar biasa itu, saudara. Itu luar biasa. Difitnah, diapain aja, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Gitu. Demi apa? Demi memenangkan jiwa. Nanti kalau dia sadar lama-lama kan udah gitu. Udah selesai sendiri kan. Gitu. Diem aja. Jangan banyak omong. Si A ngomong, si B ngomong, si A ngomong. Bales-balesan terus, ya udah sono. Ribut sendiri. Saling berdiam diri di dalam Tuhan. Ya. Tapi yang lebih parah itu ya. Keterasingan yang sifatnya negatif. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya. Orang ada yang memisahkan diri. Merasa lebih tinggi kastanya. Merasa lebih superior. Merasa lebih suci. Yang mengasingkan dirinya. Kita nggak sama. Gitu. Nah ini dia. Ini benar-benar alien yang ini. Jadi orang aneh. Itu jadi orang aneh. Ya. Contohnya, orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nanti dibaca sendiri ya. Orang Farisi duduk paling depan. Ini bukan berarti yang paling depan ini Farisi loh ya. Saya suka ngomong, waduh nanti tersinggung yang paling depan. Istri saya paling depan juga. Orang Farisi itu suka paling depan. Sementara pemungut cukai suka paling, jadi pemungut cukainya ada di belakang. Ya. Nah, orang Farisi ini berkata begini, Tuhan, aku sudah membayar persepuluhan. Buah sulung, apalagi? Puasa, doa, apalagi? Semua hal sudah kulakukan Tuhan. Waduh. Dan konyolnya lagi, aku tidak seperti itu tuh Tuhan. Dia itu orang berdosa. Gitu. Waduh. Sementara pemungut cukai yang ada di belakang, dia mentepuk dadanya. Tuhan kasihanilah aku, orang berdosa ini. Gitu doang ngomongnya. Siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai. Ya. Padahal pemungut cukai mungkin nggak bayar persepuluhan. Tapi ia dibenarkan. Bayangin, sang pemungut cukai melihat orang Farisi, ahli Taurat ini seperti apa kira-kira? Wih, orang suci tanda kutip. Wih, nggak mau deket-deket ah. Orang aneh, alien. Orang aneh, itu alien itu. Nah ini dia. Ini jangan sampai terjadi. Percaya Tuhan Yesus tapi jadi alien. Aliennya itu alien bagi orang lain. Waduh. Saya lihat kecenderungan itu seperti itu di mana-mana. Ya. Dulu sudah terjadi, Saudara. Ini Israel, umat pilihan. Yang lain goyim katanya. Waduh. Apa artinya goyim? Ini aku Israel, umat pilihan Allah. Wih, yang lain itu orang asing. Kalau mau lebih kasar ya, yang lain kafir. Yang lain kafir. Jadi umat pilihannya eksklusif. Di luar itu kafir dia bilang. Wah ini dia. Memisahkan diri, merasa eksklusif. Ya, ini waduh ini sangat negatif nih. Ini orang yang tidak mengerti hukum Taurat juga. Kelihatannya ia melakukan Taurat, salah. Ini melanggar hukum Taurat nih. Ya, Yahudi melawan Goyim. Nah itu dia. Umat pilihan melawan non umat pilihan. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 9. Yohanes pasal 4 ayat 9. Kepada Tuhan Yesus ya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Di zaman itu, orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan. Orang Samaria dianggap najis. Kenapa? Karena latar belakangnya kita tahu kan. Kerajaan Israel
Setelah Salomo pecah jadi dua kan? Satu di utara, satu di selatan. Yang di utara disebut kerajaan Israel, yang di selatan disebut kerajaan Yehuda. Yang di utara ibu kotanya ibu kotanya Samaria. Samaria diserang oleh Asyur, dihabisin penduduknya, semua dibawa ke Asyur. Kota Samarianya diisi dengan orang-orang Asyur dan bangsa lain. Makanya orang Yahudi tidak suka itu tuh gitu. Orang Samaria. Jadi musuhan terus. Kalau ada orang Samaria di jalanan ya ketemu ya orang Yahudi pasti minggir. Cari jalan yang lebih jauh. Gak mau saudara. Itu zaman itu. Dianggap alien. Orang Samaria dianggap alien, orang Samaria menganggap Yahudi alien juga. Orang aneh ini, gitu. Sama-sama saudara. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengajar seorang ahli Taurat. Ditanya, nanti dibaca sendiri ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita baca ayat-ayat pentingnya dulu. Ayat 25 sampai 37 ya. Tuhan berkata begini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jawab orang itu. Jawab seorang ahli Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Intinya hukum Taurat kan memang itu. Berarti mengerti dong ahli Taurat ini. Nah, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, orang ahli Taurat ini pasti yang dimaksud sesama manusia itu sesama bangsanya, sesama kelompoknya. Lalu Tuhan mengajar. Ada seorang imam yang ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dari Yerusalem ke Yeriko itu perjalanan bahaya itu. Orang itu dirampok, digebukin setengah mati, terkapar di pinggir jalan. Lalu, nah ini perhatikan baik-baik. Lalu seorang imam lewat, ditolongin gak orang itu? Enggak. Kenapa? Kenapa gak ditolongin? Karena menurut hukum Taurat, nah ini salah mencomot nih. Menurut hukum Taurat, mayat itu najis. Jadi dia pikir udah mati, dia gak mau nolongin, najis. Lewat aja itu imam. Imam loh ini kelasnya. Yang lain lagi lewat, Lewi. Suku Lewi. Lewat juga dia, gak mau juga. Yang terakhir lewat, orang Samaria. Yang dianggap oleh orang itu sebagai alien, kafir. Orang Samaria yang baik hati. Dia tolongin, dia bawa ke rumah, dia rawat baik-baik. Lalu Tuhan berkata, lalu Tuhan nanya kepada ahli Taurat ini, menurutmu siapa sesamamu itu? Ya itu, orang Samaria itu. Ya udah, perbuatlah itu, kata Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud sesama itu bukan cuma Yahudi, bukan cuma sesama Israel. Sesama itu seluruh manusia. Itu pelajaran dari Tuhan Yesus tuh. Jangan jadi alien di bumi ini. Manusia mau dijadikan satu keluarga besar malah jadi alien. Kotak-kotak. Itu bahaya loh saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri nih. Jadi kalau orang tidak melakukan hal ini, melawan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hukum Taurat bukannya salah. Hukum Taurat pasti benar karena intinya hukum kasih. Tapi hukum Taurat membuat para ahli Taurat dan orang Farisi menyimpang konteksnya. Ketika diberi ritual, aku dong imam, umat pilihan gitu. Nah, jadi salah konteksnya. Dia mengasihi yang sesamanya saja. Sesamanya definisinya salah. Yaitu kaumnya sendiri. Sebangsanya. Salah. Jadi bukan hukum Tauratnya yang salah, bukan. Makanya hukum Taurat akhirnya dibatalkan. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, hukum Taurat dibatalkan. Kenapa? Bukan karena hukum Taurat salah loh, bukan. Hukum Taurat itu benar.
tapi diberikan kepada manusia sementara. Menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Itu maksudnya. Dan hukum Taurat menyebabkan orang salah mengerti. Karena berupa ritual. Karena hukum Taurat diberikan hanya untuk Israel. Memang begitu. Di Gunung Sinai kan hanya untuk Israel. Meskipun ada bangsa lain yang mendengar untuk mungkin 1-2 orang gitu. Ya, maka dibubarkan. Tentu saja hukum kasihnya tidak pernah berubah. Hukum intinya itu. Karena Tuhan Yesus ditanya hukum apa yang terutama, jawabnya masih itu. Masih sama. Kasih Tuhan, kasih sesama. Ya, hidup satu kali, jangan jadi alien. Saudara sekalian, makanya Tuhan Yesus mengajar begini. Matius 16 ayat 6. Waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Hati-hati dengan raginya orang Farisi dan Saduki. Maksudnya apa ragi di sini? Yang pertama, kemunafikan. Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Apa yang dimaksud ragi? Kemunafikan. Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Hari ini kemunafikan itu begitu tuh. Misalnya saya khotbah tapi tidak melakukannya. Tapi di luar jahat, di luar korupsi, licik sama sesamanya. Nah itu munafik tuh. Di mimbar kayak malaikat. Itu hati-hati ragi orang Farisi. Banyak orang tidak berasa tuh. Padahal itu bahaya. Kenapa? Karena seorang pengkhotbah itu mengimpartasi roh kepada semua pendengarnya. Mempengaruhi. Seperti ragi. Ragi itu diberikan untuk bikin roti supaya mengembang. Berpengaruh. Bayangin kalau impartasi seperti ini lalu diterima, ngembang dia. Yang diterima rusak, sesat, ngembang kesesatannya. Yang diterima benar, ngembang kebenarannya. Berbuah-buah orang yang mengerti kebenaran. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu maksudnya ya. Itu arti pertama ragi di ayat ini. Kemunafikan. Yang kedua, ragi di sini adalah maksudnya itu loh, orang Farisi itu lihat tuh. Dia legalitas, legalistik. Legalistik itu pokoknya menurut hukum syariat Taurat. Loh, ada wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Menurut syariat, oh harus dibunuh. Dihukum mati dengan rajam. Nggak mau tahu dia kasihan apa enggak. Nggak ada itu rasa kasihan. Legalistik namanya. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Makanya kalau orang di gereja tidak boleh legalistik. Kadang-kadang saya menghadapi orang yang legalistik. Gak bisa Pak, itu kan begini begitu. Kamu legalistik ini, gak ngerti hukum kasih. Kalau menurut teks benar begitu, tapi konteksnya bukan itu. Nah inilah yang orang Farisi gak ngerti. Konteksnya salah mengerti dia, meskipun tulisannya begitu. Ya, menyimpang. Ragi ini menyimpang, saudara. Legalistik dan menyimpangkan hukum Tuhan. Dicatat nanti, Markus 7 ayat 6 sampai 9. Yang ketiga, soal ragi. Kesombongan rohani, saudara. Orang Farisi ini sombong sekali. Sombong rohani. Merasa lebih baik dan suka mencari penghormatan. Ya duduk di depan, ya bicara aku sudah bayar ini, bayar itu. Enggak seperti itu tuh yang di belakang. Gitu. Sombong rohani dia. Ini bahaya loh. Ragi orang Farisi ini bahaya nih. Ya, sampai hari ini ada ini, seperti ini. Yang lebih parah lagi adalah menyebar pengaruh buruk. Hati-hati dengan ragi orang Farisi yang menyebar pengaruh buruk. Jadi jangan sampai, oh ini relevan sekali sampai kapanpun. Jangan sampai kita hidup ini menyebar pengaruh buruk. Waduh, toksik itu namanya. Di mana ada dia,
Di situ kekacauan terjadi. Jangan sampai saudara, hidup cuma satu kali. Ya, ini ragi orang Farisi ini, pengaruh buruk. Suka ngomongin orang, suka menyerang, suka memfitnah. Waduh, heran. Saya sebenarnya heran sekali. Sama dengan orang yang mengajarkan kepalsuan. Teologi kemakmuran, teologi yang tidak alkitabiah itu ragi yang merusak itu. Begitu diajarkan, jemaatnya ngembang tuh seperti roti. Kesesatannya yang ngembang. Tapi merasa benar. Hati-hati loh saudara, ya. Makanya kalau di sini khotbahnya keras itu supaya itu. Jangan kena ragi orang Farisi. Ajaran yang salah kau aminkan. Jadi apa kau nanti? Rusak semuanya. Ngembang terus tuh. Karena ragi itu pengembang kan. Hati-hati loh saudara. Kita ngembangnya itu apa? Ngembang kemana? Bengkak atau apa itu? Jiwanya bengkak. Aduh. Ini yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Ragi itu mengembangkan seluruh adonan. Menyebar. Kalau raginya itu pengajaran yang salah. Merusak pemahaman orang akan kebenaran. Hati-hati saudara. Ya. Jadi kalau kita itu ada dua macam alien saudara. Yang pertama kita jadi alien karena dikucilkan orang karena kebenaran. Nah itu benar. Gak masalah itu. Yang parah itu yang orang Farisi itu. Merasa benar, mengucilkan diri. Gak sama kok kastanya. Gak boleh kita bersentuhan, gak boleh. Ya, makanya perempuan Samaria, kok kamu orang Yahudi mau minta minum sama aku? Ya, heran. Perempuan Samaria itu heran. Sementara orang-orang Farisi, ahli Taurat ngomong apa? Rabi macam apa itu? Dia itu. Masa bergaul sama orang berdosa? Masa bergaul sama pemungut cukai? Betul gak? Itu dia, alien tuh. Alien jenis kedua tuh. Alien yang dari neraka itu. Kita harus jadi alien yang dari surga. Kamu bukan dari bumi ini, dari surga. Jadi kalau orang lihat kita, orang ini kok aneh ya? Dimaki-maki diem aja gitu. Kok wajahnya juga tenang aja gitu, happy ya. Jangan-jangan dia budek nih. Coba dites. Bukan, maksudnya itu alien. Orang yang benar itu begitu. Tidak terpengaruh oleh adonan yang lain, ragi yang lain. Ragi dunia ini jangan diambil. Kalau ada teman kita nyerang gitu ya, aduh ini kena ragi nih. Ragi roh jahat nih. Ya udah diemin aja. Itu biar nggak ngembang. Oh, balik nyerang. Kayak diadonin tuh. Tepung diadonin, mau ngembang dia. Ngembang jadi bakery dari surga. Dari neraka. Saya bisa salah ngomong juga ya. Kalau kecepatan ngomong bisa salah saya. Ya, jadi gini loh saudara, kita itu ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, nanti dicatat ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Perhatikan kalimat ini. Kalimat sederhana aja orang gak bisa baca. Katanya pakai ayat ini. Kamu bukan dari dunia ini. Loh ya kan? Yesus juga bukan dari dunia katanya. Itu kan kiasan katanya. Loh, bacanya gak lengkap. Coba kita baca lagi. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, seolah-olah kita bukan dari dunia. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Ngerti gak? Jadi kita memang dari dunia, tapi dipilih Tuhan. Supaya tidak seperti orang yang dari dunia. Gitu loh maksudnya. Kalimat ini bahasa Indonesia, kok kau gak ngerti dari dulu. Makin hari bukan makin benar. Baca Alkitab aja makin salah dari hari ke hari. Jadi ragi orang Farisi kok. Mengajarkan ajaran yang salah. Ngembang di mana-mana nanti. Tugas kita pemadam kebakaran. Ada di sana ngembang matiin dulu. Ragi, gimana ya netralisir ragi ya?
Bisa nggak ya? Bisa. Roti yang ngembang itu masukin freezer aja. Nyusut ya habis. Dibekukan aja. Kita jadi tukang beku. Kalau ada yang ngajar salah, dibekukan aja itu. Ajarannya, bukan orangnya. Ajarannya. Supaya tidak ngembang kemana-mana. Kan begitu. Ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau kita dibenci sama siapapun, gak apa-apa saudara. Gak apa-apa. Karena dibenci karena kebenaran. Nah, gitu loh. Tapi jangan jadi yang orang Farisi. Orang membenci dia karena dianya yang memisahkan diri. Merasa lebih hebat, merasa lebih suci. Saudara jangan pernah ikut orang yang meninggikan diri. Misal, ini misal. Daripada nunjuk orang, nunjuk saya sendiri aja kan. Misalnya saya ini. Saudara tahu gak saya punya WA-nya Tuhan? Saudara gak punya kan? Nah itu meninggikan diri itu namanya. Itu meninggikan diri. Padahal gak punya. Kan Tuhan gak pakai WA. Itu bohong. Itu bohong dan membodohi banyak orang. Karena orang-orang harus diajar, siapapun kita harus diajar langsung ke Tuhan berdoa itu. Gak usah nitip-nitip. Ya, meskipun kita boleh saling mendoakan. Tapi jangan dibiasakan nitip. Kalau minta tolong didoakan Pak lagi sakit, ya boleh, kenapa enggak? Tapi doa sendiri juga harus. Jangan cuma nitip terus enggak doa sendiri juga. Makanya setiap pagi kan ada doa pagi. Kalau bisa saudara ikuti, kalau bisa. Nanti dari waktu ke waktu kan pasti berubah. Ya. Banyak orang kalau saya bilang diwajibkan ntar bagaimana? Ya enggak usah, sebaiknya aja deh. Karena hidup ini pilihan. Ya. Kan enggak harus jam 5 pagi. Kalau kita ada doa pagi jam 5, Bapak Ibu Saudara dengerinnya jam 6 boleh enggak? Lah ya boleh, siapa yang larang? Banyak orang itu begitu tuh. Wah ini rekaman ini. Lah kamu bodoh berarti. Yang mesti berdoa itu bukan kitanya yang disorot itu. Kita berdoa waktu itu. Kamu harus berdoa jam 5 itu atau jam 6 atau jam berapapun ketika mengikuti doa pagi. Ngerti gak? Yang dipermasalahkan tuh diri sendiri. Kita mengajak semua orang seluruh dunia. Di Amerika jam berapa kita jam 5 di sini? Jam 5 pagi, jam 5 sore. Ada yang hubungi saya kok, Pak gimana saya jam 5 sore? Ya gak apa-apa lah. Apa artinya pagi, apa artinya sore sih? Kalau kita sudah bicara Tuhan tuh gak ada waktu, tuh gak penting. Ya, amin saudara. Saya itu kadang-kadang gemes gitu. Kenapa sih kamu begitu? Apa untungnya? Ya, sama-sama kita mau selamatkan banyak jiwa. Jangan punya raginya orang Farisi gitu, suka menghakimi, eksklusif, merasa benar sendiri. Saudara tahu nggak, seorang Kristen yang di Korea Utara, kalau ketahuan memiliki Alkitab, dihukum apa? Dihukum mati. Kita di sini punya Alkitab. Alkitabnya ada di handphone lagi. Ya kan? Tapi nggak mau baca. Banyak yang nggak mau baca. Tapi orang yang di Korea, ketahuan punya dihukum mati dia. Coba bayangkan. Dianggap makhluk dari luar angkasa. Alien. Ini alien ini. Dibunuh. Coba bayangkan. Itu di Korea Utara itu. Jahat sekali ini. Ya. Wah, dunia ini penuh dengan kejahatan, saudara. Jangan sampai kita hidup cuma satu kali aja, gak paham hal ini. Ya. Tapi untuk yang dianiaya karena Tuhan ya. Dicatat Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau saudara ada yang musuhin gitu ya, berbahagialah. Karena saudara yang punya kerajaan surga, kata Alkitab. Dianiaya karena kebenaran. Justru apa yang dianggap dunia ini aneh, normal di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara nggak usah heran kalau hidup ini, kok aku sudah percaya Tuhan, hidup nggak baik-baik saja ya Pak. Ada persoalan ini, saudara, ini, itu. Ya memang begitu. Jangan berharap nyaman di dunia ini. Di dunia ini selalu ada salib yang harus kita pikul.
Justru karena kita memikul salib bersama Tuhan, kita merasa plong. Jadi kalau ketemu masalah biasa aja, nggak usah bagaimana gitu. Biasa-biasa aja. Ingat segala sesuatu pasti berlalu, ya. Nggak usah dibesar-besarin. Hidup kita juga nggak akan lama kok, ya. Nah, yang jadi masalah itu ya, terjadinya alienation itu di tataran sosial juga. Saudara bayangin deh, kalau ada sekelompok grup kelompok agama tertentu yang sangat eksklusif, merendahkan orang lain, bahkan mengancam orang lain, dianggap aneh nggak sama masyarakat? Dianggap aneh. Jangan deket-deket dia, bahaya dia tuh. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya ya, nggak ada cara lain mengajar, bukan hanya tertulis lewat kitab suci. Makanya Tuhan Yesus datang sendiri dari surga. Untuk apa? Untuk menjelaskan maksudnya apa itu Taurat dan hukum kasih karunia itu. Untuk menjelaskan apa maksud Bapa. Apa yang harus kita lakukan. Untuk mendemonstrasikan Bapa maunya seperti apa kehendak Allah. Anaklah yang menyatakannya. Ayatnya begitu tuh. Anaklah yang mendemonstrasikannya. Begini loh. Buktinya apa? Orang Farisi, ahli Taurat salah mengerti semua. Makanya diajar Tuhan Yesus. Akhirnya bukan gitu. Sesamamu itu siapa? Semua manusia. Kok cuma sebangsa doang? Salah. Gak boleh terjadi alienation begitu. Artinya memisahkan diri menjadi orang asing. Akibatnya apa tau gak? Akibatnya Allah di perjanjian lama itu terkesan jauh. Jauh. Iya kan? Allah itu nun jauh di sana. Itu perjanjian lama begitu. Makanya mereka berdoanya Adonai. Gitu. Karena jauh sekali. Teriak sekencang-kencangnya jauh. Tapi di perjanjian baru, Allah yang tadinya istilahnya transenden, menjadi imanen, tinggal dalam diri kita. Gak usah teriak. Nanti kalau kau teriak, Tuhan bilang gini, aku ada di sini, ngapain lu teriak-teriak? Makanya kita berbisik aja, Tuhan udah tahu, Tuhan tolong. Tuhan gini. Gitu aja, gak usah aneh-aneh jadi orang itu. Amin, saudara? Yang perlu kita tekankan adalah kita itu jangan jadi alien. Mengasingkan diri, eksklusif, merasa benar sendiri. Terus merusak suasana. Ragi orang Farisi, ngajarin yang salah. Menyebarkan kekacauan. Itu jangan sampai begitu. Ya, itulah penjelasannya mengapa Tuhan Yesus inkarnasi. Turun ke bumi, menjadi manusia seperti kita. Supaya kita punya teladan yang abadi selama-lamanya. Gak ada teladan lain. Supaya menjadi Immanuel. Bukan Allah yang nun jauh di sana. Oh, dia mengejawantah jadi manusia. Sama seperti kita. Itu sebabnya gereja hari ini tidak boleh jadi alien. Tidak boleh jadi eksklusif. Tapi jadi eksklusif soal kebenaran. Soal implementasi kita semua sesama. Soal kebenaran gak ada yang lain. Benar ya benar, salah ya salah. Nangkep ya maksudnya ya. Biasanya kalau orang belajar kebenaran baru-baru itu ganas dia. Kalau lihat sekelilingnya salah itu. Gitu. Loh. Orang kaget ada alien. Ada orang aneh. Apa aja salah di matanya. Gak boleh begitu ya. Kita tahu benar itu tetap harus lemah lembut. Jelaskan dengan hormat, dengan kasih. Kalau orang belum mau ya sudah, gak usah dipaksa. Nanti orang lain lagi. Nanti lama-lama akan orang iya benar ini. Gitu. Jangan jadi alien saudara. Jangan jadi orang asing, orang aneh di bumi ini. Makanya Bapak mengirim putranya yang tunggal ke bumi. Supaya membumi. Down to earth. Jangan seperti orang Farisi yang gak nginjek bumi. Dia itu, wah orang Farisi kalau orang lihat perempuan Samaria najis. Gitu. Kalau lihat pemungut cukai, gila bener. Hari ini kalau ada orang yang, kau itu jemaat, aku imam. Lupakan dia. Aku nabi, kau bukan.
Oh, lupakan itu pembohong besar itu orang-orang itu. Itu ada yang begitu-begitu, aneh-aneh begitu. Jangan saudara, kita semua imamat yang rajani. Katakan amin. Artinya apa itu imamat yang rajani? Kita semua itu imam. Gak ada yang orang awam. Imam, orang percaya loh ya maksudnya. Kalau orang gak percaya itu awam. Kalau orang percaya kita semua imam. Makanya firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku seorang imam harus hidup kudus. Gak boleh ada yang tidak hidup kudus. Ya, makanya saya sangat suka dengan aturan di sinode kita. Salah satunya imam melahirkan imam. Artinya apa? Artinya kalau kita orang tua sebagai imam, harus melahirkan imam. Harus melahirkan anak-anak yang percaya sama Tuhan. Jangan anaknya jadi yang lain lagi. Didik anak-anak kita. Kalau saya gembala, saya didik anak saya jadi gembala. Kecuali dia nggak bisa. Nggak bisa ya jangan dipaksa ya. Mungkin talentanya beda. Mungkin Tuhan percayakan dia mau jadi apa ya gitu. Asal jangan keluar dari Tuhan. Itu loh maksudnya. Ngerti ya? Jadi sebenarnya itu bagus tuh. Imam melahirkan imam. Itu bagus. Tujuannya bagus. Cuman kalau kitanya nggak benar, melahirkan ya nggak benar. Wah itu jadi kacau balau. Nah makanya kita harus belajar yang benar. Ya. Amin semua. Nah jadi gereja tidak boleh jadi alien. Gereja harus down to earth. Menyelamatkan banyak jiwa. Siapapun saudara, dosamu apapun di masa lalu akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti kirmisi. Lupakan dosa masa lalu. Ke depan jangan diulang lagi. Kalau saudara kemarin masih punya perasaan yang gak benar, hari ini bersihkan. Pikirannya dibersihkan. Kita itu menghadap Tuhan loh. Ya, jangan dipikir menghadap manusia. Kalau menghadap Tuhan harus bersih, saudara. Jangan harus serius. Tuhan Yesus datang ke bumi melakukan yang sebaliknya supaya terjadi de-alienation. Supaya orang ahli Taurat yang begitu yang mengesankan Tuhan itu seperti itu jauh, legalistik dan sebagainya diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Oke ya. Israel dan Goyim itu jadi satu di dalam Tuhan. Makanya Taurat dibatalkan, Efesus 2 ayat 15. Taurat dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus supaya keduanya menjadi satu. Keduanya itu Israel dan Goyim, non-Israel. Itu maksudnya. Gak ada lagi tuh pemisahan. Jangan jadi alien. Supaya kita semua menjadi imamat yang rajani. Supaya tubuh kita jadi bait Allah. Jangan ada bait Allah bentuknya gedung. Tubuh kita ini bait Allah. Ya, jangan jadi orang aneh. Bait Allah yang dinikmati banyak orang. Dan keselamatan itu untuk seluruh kaum di muka bumi. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias lahir dari bangsa Yahudi. Tapi untuk seluruh kaum di muka bumi. Makanya Taurat dibatalkan. Karena Taurat memang diberikan untuk maksud sementara. Supaya semua orang gak ada lagi kafir non kafir, gak ada. Semuanya yuk bertobat di dalam Tuhan Yesus. Begitu saudara. Ya, jadi hari ini kalau kita jadi dianggap alien sama orang, gak masalah. Gak masalah sama sekali. Tapi jangan kita yang mengalienkan diri, mengasingkan diri. Aku gak mau bergaul sama itu. Kenapa? Orang berdosa. Nah itu gak boleh tuh. Itu salah yang itu. Jadi kalau kita mengerti hal ini ya, kita nggak akan jadi manusia agamawi. Manusia agamawi itu aneh, saudara. Dia beragama banget, pakai jubah agama. Wah, tapi buat orang lain orang aneh nih. Orang nggak mau deket-deket. Itu ahli Taurat, orang Farisi itu begitu. Orang nggak mau deket-deket. Orang mau deketnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. 5.000 orang berkumpul. Coba bayangkan. Ada nggak yang ngumpul sama orang Farisi ahli Taurat? Nggak ada, dicatat. Ada orang Farisi berkumpul banyak nih, ngerumunin dia. Nggak ada. Semua ngerumunin Tuhan Yesus. 5.000 itu laki-lakinya saja. Belum perempuan, belum anak-anaknya. Terus orang bicara begini, yang ini beda. Dia mengajar dengan kuasa. Kalau yang itu ngajar teori tok itu. Ngomong tok itu. Munafik.
Itu ahli Taurat, orang Farisi. Nah itu yang dicatat oleh Alkitab. Kita sekarang hidup di zaman sekarang, masih relevan. Kita mau jadi orang aneh atau down to earth, menjadi membumi, bergaul tuh dengan semua orang, supaya semua orang selamat. Saudara ya, kita itu bukan siapa-siapa loh. Kalau menurut Taurat kita itu goyim, betul gak? Kita dianggap, sama orang Israel kita dianggap siapa loh? Untuk yang belum percaya Tuhan Yesus, begitu memang. Lu siapa? Kita dong umat pilihan, gitu. Waduh, kacau saudara. Sistem ini sistem kacau nih, makanya Tuhan matikan semua sistem itu. Kalau dulu biji mata Tuhan itu umat Israel. Kalau sekarang biji mata Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin? Mestinya kalau kita menyadari hal itu ya, kita sangat bersyukur. Siapakah aku ini ya Tuhan? Menjadi biji matamu. Kan begitu saudara. Saudara merasa gak jadi biji mata Tuhan? Saudara jangan mau dibohongin dengan para pengkhotbah yang aku, biji mata Tuhan, kau bukan. Nah, itu alienation lagi tuh, keterasingan. Nangkap ya maksudnya ya? Jangan menyentuh biji mata Tuhan. Sering dipakai kan? Kalau kita mengkritik siapapun gitu, jangan menyentuh biji mata Tuhan. GR lu. Emang lu biji mata Tuhan apa? Biji mata Tuhan itu kita semua saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, sudahlah matikan diri sendiri. Supaya kita tidak jadi alien di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah orang percaya. Kasih setia Tuhan itu tak terhingga, saudara. Ia jadikan kita biji matanya. Saudara, mulai hari ini, yuk kita sadar diri betapa Tuhan mengasihi kita. Dia jadikan kita biji matanya. Jangan aneh-aneh hidup. Jangan jadi orang aneh di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita harus jadi orang yang membumi seperti Tuhan Yesus. Yang bergaul dengan orang berdosa. Yang bergaul dengan orang-orang yang menyerangnya. Memberi kesempatan setiap manusia untuk bertobat. Tuhan tahu Yudas tidak jujur. Tapi Tuhan berikan kesempatan sampai detik terakhir. Bahkan ketika Yudas mengkhianati, Tuhan tetap tidak mengutuk. Perhatikan kalimat itu. Tuhan tidak pernah mengutuk. Yudas sudah mengkhianati. Apakah Tuhan mengutuk Yudas? Enggak. Yudas menyesal akhirnya. Mestinya kalau ia menyesal bertobat, pasti diampuni. Pasti. Yang jadi masalah ia menyesal, bunuh diri, gantung diri, salahnya sendiri, habis. Kalau itu sudah habis. Ya, jangan pernah menghakimi saudara. Harus sampai detik terakhir orang itu tidak mau bertobat, ya sudahlah itu pilihan dia. Karena kita tidak punya hak untuk menghakimi. Jangan jadi alien di bumi ini. Ada orang yang merasa jadi hakim gitu, suka menghakimi sesamanya. Gak boleh saudara. Sebab barang siapa menghakimi, dia dihakimi. Barang siapa tidak mengampuni, dia diampuni. Tidak diampuni, kan begitu kan? Coba kita alihkan fokus kita kepada kasihnya Tuhan. Pasti beres. Betapa Tuhan mengasihi aku. Yang lain mah gak penting. Kiri kanan dia gak mengasihi aku Tuhan. Oh, gak penting. Biarin aja semua orang gak mengasihi kita. Dia membenciku Tuhan. Ah gak penting. Dia bully aku, ah gak penting. Lihat aku kata Tuhan. Kita lihat Tuhan. Amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik. Ada pengumuman sedikit ya. Itu soal retreat. Nanti retreat bulan Juni. Segera daftar. Terbatas loh tempatnya. Yang daftar sudah 100 berapa ya? Tinggal berapa? Yang bisa ikut. Kalau yang memang tidak bisa ikut karena hal penting ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Di sana sekali lagi kalau ikut retreat jangan mengharapkan kemewahan. Anggap aja kita mau camping. Nggak juga sih camping kan pakai tenda, ini bukan camping kok, ini di kamar. Bagus lagi lokasinya ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini bapak-bapak ini kalau itu kita kan ada komunitas PAWA, singkatan pria, gabungan dan wanita. Bapak-bapaknya datang dong. Masa kebanyakan saya lihat kemarin saya datang ya, ibu-ibu yang banyak. Nanti di surga jangan-jangan ibu-ibu yang banyak. Bapak-bapaknya harus ikut. Ya, masa nganterin ibunya datang terus bapaknya pergi ke mall. Jalan-jalan sama siapa itu? Ikut dong PAWA ya. Kita bikin kegiatan bukan karena gak ada kerjaan saudara. Supaya kita semua diberkati, mengerti. Kan gitu ya. Ingat, kita semua biji mata Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini kesempatannya cuma satu kali. Yuk kita jangan jadi orang aneh. Ya, jangan jadi orang aneh. Semakin kita beriman, semakin kita down to earth, turun ke bumi, bergaul dengan semua orang. Jangan jadi orang aneh. Tanggalkan jubah keagamaanmu itu. Jangan jadi manusia agamawi. Tapi jadi manusia yang bertuhan seperti Tuhan Yesus, yang mencurahkan kasih-Nya sama semua orang. Supaya dunia melihat bedanya terang dan gelap. Manusia agamawi itu dari kegelapan itu, suka pakai jubah agama, suka menghukum orang, tidak punya kasih. Sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Kita biji mata Tuhan. Pelihara baik-baik itu. Amin ya. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapa di surga, terima kasih kami disadarkan bahwa kami adalah biji mata Tuhan. Tidak boleh menjadi orang aneh di dunia ini. Menjadi seperti Tuhan Yesus yang menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan di tempat ini. Sesungguhnya gereja mula-mula adalah gereja Tuhan, milik Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa untuk memanggil banyak jiwa, menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan.
Ampuni segala ketidaktepatan kami Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih. Sekarang layakkan setiap kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Semua yang baik turun dari surga. Kami terima semua Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.